Selamat malam saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita bangkit berdiri, kita memulai misa Ekaristi Kudus kita pada malam hari ini dengan menyanyikan puji syukur 326. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-58. Saudara-saudari umat beriman terkasih, hari ini kita berterima kasih atas karya kerasulan komunikasi sosial. Kita berdoa bagi seluruh aktivitas dan para pelaku karya ini, sekaligus secara konkret kita dukung lewat derma solidaritas. Dalam perayaan ini, kita bersyukur karena dalam komunikasi hatinya kepada Bapa, Yesus memohon supaya para murid menjadi satu seperti persatuannya dengan Bapa. Sebagai orang beriman, kita percaya doa Yesus juga untuk kita. Ia mengendaki kita bersatu dengannya, dengan Bapa dan dengan sesama. Paus Fransiskus dalam pesannya berbicara tentang kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang makin manusiawi. Teknologi cerdas tetaplah artifisial dan tidak pernah dapat menggantikan hati yang bijaksana dalam berkomunikasi untuk membangun relasi yang makin manusiawi. Marilah kita merayakan perayaan keselamatan ini dengan hati penuh cinta dan sukacita. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah
Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Dalam perayaan pada sore hari ini kita bersyukur bersama dengan Meske Sutejo yang merayakan ulang tahunnya yang ke-45 hari ini. Kita berdoa semoga Allah Bapa senantiasa memberikan kesehatan jiwa dan raga kepadanya dan memberkati dia dalam segala usaha baik hidupnya. Ya Allah, Engkau mengendaki agar kami selalu hidup rukun dan bersatu padu membangun gereja-Mu. Kami mohon, semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih yang merupakan pengikat persatuan, baik di antara kami maupun antara kami dengan Dikau. Semoga di hari komunikasi sosial ini, kami disadarkan untuk memiliki hati yang bijaksana dan menciptakan komunikasi yang semakin manusiawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, tidak lama sesudah Yesus naik ke surga, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah digenapi sabda kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah jabatannya diambil alih orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada bilangan kami satu orang yang dipilih dari antara mereka yang selalu tinggal bersama kami selama Tuhan Yesus tinggal di tengah-tengah kita, yaitu sejak baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kita. Bersama kami, dia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, yang satu Yusuf, yang disebut Barsabas, dan juga bernama Yustus, dan yang lain Matias. Lalu mereka semua berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu jabatan rasul yang ditinggalkan Yudas, yang telah menemui nasib yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi atas kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan pada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa saja yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran.
Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendengarkan dengan baik kata pengantar tadi yang sempat saya bacakan tentang apa yang diharapkan oleh Paus kita, Paus Fransiskus, dalam hari Minggu Komunikasi Sosial tahun ini adalah bahwa teknologi tetap artifisial dan yang dipakai manusia seharusnya untuk berkomunikasi adalah komunikasi bijaksana dengan hati yang terbuka dan bijaksana. Dengan kata lain bahwa alat telekomunikasi atau alat komunikasi semodern apapun tak akan pernah menggantikan komunikasi yang dari Tuhan, yaitu komunikasi hati. Apa maksudnya ini? Saya ingat pengalaman saya waktu saya pertama kali diutus ke Kongo, Afrika tahun 2002 sebagai misionaris CICM dari Indonesia. Beberapa hal yang perlu kami buat adalah belajar bahasa. Dan bahasa itu bukan hanya bahasa verbal, tetapi juga bahasa non-verbal. Kadangkala yang susah kita terjemahkan adalah bahasa non-verbal. Saya ingat kalau misalnya, karena di Kongo itu satu-satunya yang bisa memiliki alat transportasi untuk pergi ke kota dari pedalaman adalah tarekat CICM. Jadi, kalau ada umat yang mau menumpang ke kota yang jaraknya bisa sampai 200-an kilo dengan jalan yang tidak jelas, sebab kadangkala hari ini begini jalannya, besoknya beda lagi jalannya, di mana mobil bisa lewat itulah jalanan, tidak ada jalan yang pasti. Lalu umat biasanya mau menumpang. Kalau misalnya mobil penuh, maka di salah satu wilayah tempat saya bertugas pada awalnya itu biasanya susah untuk kita teriak bahwa mobil penuh, maka memakai alat komunikasi non-verbal. Misalnya kalau penuh mobil biasa dikasih begini, itu artinya sudah penuh. Nah, 2 tahun kemudian saya dipindahkan ke keuskupan lain yang mempunyai ciri khas budaya bahasa komunikasi nonverbal yang berbeda. Ketika saya jalan ke kota, baru mobil juga penuh, lalu ada umat yang mau menumpang, saya begini. Dan kebetulan umat yang mau menumpang itu adalah seorang ibu. Lalu saya buat begini, langsung apa dia bilang, "Kah, pastor, saya tidak bermaksud begitu." Ternyata saya jadi bingung karena alat komunikasi nonverbal itu dari satu tempat wilayah ke wilayah yang lain berbeda. Dari wilayah yang awalnya saya bertugas itu dengan mengatakan begini itu penuh, mobil penuh. Tetapi kalau mengatakan begini di wilayah lain yang saya 2 tahun kemudian saya pindah, itu artinya making love. Jadi waktu itu ketika dijelaskan saya menjadi malu. Karena saya berpikir bahwa komunikasi nonverbal itu begini itu tuh seluruhnya, bahwa itu artinya penuh, mobil penuh. Tetapi setelah pindah di tempat lain dengan begini berarti mengajak ibu itu tadi itu tidur. Jadi saudara-saudara yang terkasih, komunikasi nonverbal pun tidak bisa menggantikan komunikasi hati. Nah, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus berkomunikasi dengan Bapaknya. Dan apa tujuan dari komunikasi itu? Satu-satunya jalan atau satu-satunya alat komunikasi yang sangat menyentuh dan membuat hati semakin bijaksana, yaitu doa. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Kalaupun kita menggunakan telepon, HP yang canggih-canggih, namun doa tidak bisa digantikan dengan HP. Mungkinkah kita bisa menelpon Tuhan Allah? Saya agak ragu kalau misalnya saya mau tindis sampai saya tidak tahu nomor berapa nomor HP-nya Tuhan Allah kalau saya mau telepon. Tapi kalau dengan doa, meditasi, lalu kita melihat firman Tuhan, sabda Tuhan dalam hidup kita, bagaimana itu terjadi dan itulah yang menyatukan kita dengan Tuhan.
Lalu tujuannya komunikasi doa itu dalam bacaan Injil yang kita dengarkan bersama bagaimana Yesus berdoa kepada Bapanya adalah untuk mendoakan kesatuan umat, mendoakan kesatuan pengikutnya. Namun sayang beberapa tahun terakhir ini atau semakin gencar alat telekomunikasi di media sosial kadangkala kita gunakan atau ada yang menggunakan alat telekomunikasi itu atau komunikasi sosial itu menjadi alat untuk menghujat orang lain. Sehingga bukan menyatukan, melainkan memecah belah. Nah, ini mau menggambarkan bahwa memang secanggih apapun alat telekomunikasi sekarang ini tak akan pernah menggantikan alat telekomunikasi dari Tuhan, yaitu hati yang bijaksana. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kadangkala saya kalau lihat statusnya orang, biasa saya ngintip, kalau umat saya lihat, kok ini kurang ajar, siapa yang dimarahi lagi nih, kurang ajar di statusnya. Kemudian, begitu ya, nanti juga saya cari yang lain supaya kau tahu bagaimana caranya selingkuh juga. Ini bahaya nih, dari status itu kita bisa melihat bagaimana situasi hidup orang, situasi yang dialami sekarang ini. Dan kadangkala situasi tersebut bisa memecah belah keluarga, sanak saudara, bahkan kelompok. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama kita mendengarkan dari Kisah Para Rasul bagaimana Petrus dan para murid yang lain sebelum memilih pengganti Yudas yang akhirnya jatuh pada Matias, mereka menggunakan alat komunikasi yaitu doa untuk meminta kepada Tuhan hati yang bijaksana, pikiran yang bijaksana supaya bisa memilih orang yang bijaksana dan baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka penting kita melihat bahwa dalam hidup kita untuk melakukan sesuatu keputusan terpenting dalam hidup kita, dalam kelompok kita, dalam keluarga kita, doa adalah alat komunikasi yang utama. Dan dalam bacaan kedua kita mendengarkan bagaimana dari Rasul Yohanes memberikan gambaran bahwa ternyata lewat doa kita kepada Tuhan kita akan menemukan sinyal yang lebih luas, yang kuat, yang tak tergantikan dengan sinyal yang lain, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka itu dalam Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini, mari kita meneruskan pesan Paus Fransiskus ini kepada sanak saudara kita, keluarga kita, kenalan kita, atau masyarakat yang lain, bahwa komunikasi hati lebih penting daripada komunikasi alat media sosial. Karena komunikasi hati akan membangun kesatuan dan bukan merusak kesatuan. Semoga Minggu Hari Komunikasi hari ini dan besok menguatkan kita untuk mewartakan karya kesatuan Allah, yaitu Yesus dan Bapanya, kepada sesama dan bukan memecah belah sesama. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setelah dikuatkan oleh sabda Tuhan, sekarang kita bangkit berdiri, kita membarui kembali iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita semua bersatu dengannya dan Bapa di surga. Maka marilah kita berdoa dengan penuh pengharapan dan kepercayaan bahwa Tuhan akan mempersatukan kita dengannya di dalam kerajaan kasih-Nya. Bagi gereja, ya Bapa, jiwailah senantiasa gerejamu dengan Roh Kudus,
agar sanggup menjadi pelita bagi dunia dan penunjuk jalan ke arah keselamatan. Semoga gerejamu semakin adaptif, transformatif, dan produktif dalam mewartakan kasih dan sukacita Injil lewat kesaksian langsung dan melalui media komunikasi sosial. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, semoga Roh Kudus mendampingi para pemimpin negara dalam membasmi segala hambatan yang merintangi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan, khususnya aneka persoalan yang muncul akibat penyalahgunaan teknologi digital dan efek-efek negatif dari penggunaan kecerdasan artifisial secara berlebihan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang dalam kesesakan hidup, semoga sinar terang Roh Kudus memancar ke dalam hati mereka yang sedang kebingungan, agar semakin nyata bahwa Roh mula penolong orang dalam kesesakan. Secara khusus, mereka yang kesepian, terasing, kekeringan dalam relasi, sendirian dan tidak dihargai. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pekerja dan pewarta di media komunikasi sosial, semoga Tuhan memberi rahmat kesehatan, kebijaksanaan dan kegembiraan agar mereka terus bersemangat, berkomitmen, dan berani mewartakan kebenaran dan berita sukacita dalam karya sehari-hari. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi karya pastoral komunikasi sosial di keuskupan dan paroki kita. Semoga karya-karya pastoral komunikasi semakin didukung dengan tenaga profesional, fasilitas yang memadai, dan manajemen pastoral yang baik, agar makin mampu mewartakan kasih Tuhan dengan hati yang bijaksana. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita di sini, semoga kami yang hari ini merayakan Hari Komunikasi Sosial dipenuhi dengan Roh Kudus, agar dalam hidup sehari-hari selalu memancarkan rohnya dalam cinta kasih kepada sesama, teristimewa dalam upaya membangun komunikasi yang makin manusiawi. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita bersyukur bersama dengan Meiske Sutejo yang merayakan ulang tahunnya yang ke-45 hari ini. Ya Allah, Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada Meiske Sutejo. Semoga kiranya Engkau tetap mendampingi dia, memberkati dia dalam segala usaha baik hidupnya, dalam membina keluarga dan juga dalam relasi-relasinya dengan sesama dimanapun dia berada. Semoga dia boleh menjadi saluran berkat dan rahmat-Mu bagi sesama, bagi keluarga, masyarakat, dan gereja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari dalam hati kita masing-masing kita panjatkan doa-doa, harapan-harapan, dan intensi-intensi pribadi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Agung, doa-doa ini kami panjatkan kepadamu dengan rendah hati, karena kami yakin bahwa Engkau akan mengutus Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Puji syukur 378.
persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima dari kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, serta seluruh malaikat yang kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan cinta kasih, tanda keikutsertaan kami dalam mewujudkan karya keselamatan-Mu. Semoga segala usaha dan karya para pelaku karya komunikasi sosial gerejamu dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu dan kedamaian dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surah kami, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, dia menampakkan diri secara nyata kepada semua muridnya, dan di depan mata mereka dia terangkat ke surga, agar dia menganugerahkan kami keikutsertaan dalam kemuliaannya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptamu patut muji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dihianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami persembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Agung Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Puji syukur 434. Santapan pesiaran, makanan malaikat, roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah mengalir dari hati Sang Juru Selamat, segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puasa, dan kami puasa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan menimba kekuatan hidup dari sakramen Ekaristi ini. Semoga kami juga memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kejahatan dengan cinta kasih hingga akhirnya menikmati kebahagiaan di surga. Semoga cinta kasih-Mu menguasai hati kami sehingga kami sanggup membangun komunikasi yang makin manusiawi dan memanfaatkan media komunikasi sosial dengan bijaksana. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian untuk kolekte kedua, silakan memasukkan sumbangan kita dengan amplop yang telah dibagikan oleh saudara-saudari kita dari Gereja Stasi Awamatende, Paroki Kondo Dewata, sebagai wujud solidaritas dan bantuan kita sehubungan dengan penggalangan dana untuk pembangunan gedung Gereja Stasi Awamatende, Paroki Kondo Dewata. Terima kasih. Pengumuman Gereja Sabtu Minggu 11-12 Mei 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 4 dan 5 Mei 2024 Rp17.405.000. Sumbangan pemeliharaan gereja Rp10.565.000. Kolekte pelantikan fidei Rp1.455.000. Kolekte misa Jumat pertama Rp1.000.000. Kolekte misa pembukaan bulan Maria Rp1.535.000. Kolekte misa Legio Maria Bunda Segala Bangsa Rp582.000. Kolekte perkawinan Rp2.363.000. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Lantai 1. 3. Pertemuan lansia hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 9 pagi di Aula Paroki Lantai 1. 4. Pertemuan bulanan WKRI DPC Kristus Raja Andalas diadakan pada hari Senin 13 Mei 2024 pukul 5 sore di ruangan rapat lantai 2. 5. Sehubungan dengan penggalangan dana untuk pembangunan gedung Gereja Stasi Awamatende,
Paroki Kondo Dewata, maka umat dan OMK Paroki Kondo Dewata mengadakan basar di depan gereja berupa kopi dan tenunan asli Simbuang. Diharapkan bagi umat untuk berpartisipasi dalam basar tersebut. Atas bantuannya diucapkan limpah terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat malam semuanya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang berlimpah kepada pastor paroki, pastor vikaris, dan depas paroki Kristus Raja Andalas yang sudah memperkenankan kami untuk datang ke tempat ini mencari atau dalam rangka penggalangan dana pembangunan beberapa gereja di paroki kami, terutama gereja Stasi Santo Kristoforus Awamatande, paroki Maria Bunda Allah Kondo Dewata, Simbuang Mapak, Toraja Barat. Mungkin ada yang baru pernah lihat saya misa di sini, kayaknya sudah pernah berapa kali saya misa, tapi mungkin gereja lama dulu. Nama saya Pastor Marcel Manggau, CICM. Saya bertugas di Paroki Maria Bunda Allah Kondo Dewata, sebuah paroki baru yang baru 2 tahun lebih berdiri di wilayah Tanah Toraja, tetapi perbatasan antara Kabupaten Mamasa dengan Kabupaten Tanah Toraja, perbatasan antara Sulawesi Barat dengan Sulawesi Selatan. Mungkin ada yang bertanya di bagian mana itu, nanti cek di Google pasti akan ketemu Kondo Dewata. Lalu akan lihat bagaimana situasi paroki itu, termasuk situasi jalannya. Kami mempunyai wilayah pelayanan pastoral itu di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Mapak dan Kecamatan Simbuang. Dan jumlah umat hampir mencapai 3.000 jiwa dengan 27 stasi. Dan medan pelayanan itu agak berat bagi orang yang pertama kali, tetapi yang sudah biasa, bagi kami sudah biasa. Kalau tidak ketemu lumpur berarti tidak biasa, tapi kalau ketemu lumpur tiap hari itu sudah biasa bagi kami. Jadi itu beberapa tantangan dalam pelayanan di paroki kami. Nah, mungkin sudah dilihat di video atau di slide atau di PowerPoint bahwa saat ini di paroki kami ada 14 gereja stasi yang sedang membangun, dan itu membuat bagi saya pastor paroki sudah mulai rambutnya jatuh satu persatu karena memikirkan 14 stasi ini yang sedang membangun. Tapi saya yakin dan percaya melalui umat sekalian, Tuhan akan membuka hati untuk saling membantu dalam membangun gerejanya. Lalu untuk penggalangan dana itu, kami ada juga basar kopi asli dari Simbuang Mapak, yang kalau saya tidak salah panitia mengatakan bahwa 1 bungkus kopi itu harganya Rp100.000. Kalau mau ada yang memberikan lebih daripada itu, puji Tuhan, syukur. Dan kemudian ada juga basar sarung tenun asli Simbuang, itu yang tebal, harganya Rp650 karena di tenun asli pakai manual tangan. Lalu kemudian ada kain tenun yang bisa dibuat untuk jas, sarung, baju, topi asli Simbuang Mapak. Silakan nanti dilihat di bawah, dan ada anak-anak OMK dari paroki kami yang melayani Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya, atas segala dukungannya, dan mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan. Mari kita bangkit berdiri dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 638.